Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun kali ini adalah memenuhi undangan dari Mbah Srondeng, seorang dukun santet yang menantang duel adu ilmu dengan Gus Nur Samsun. Namun sebelum menyaksikan videonya tersebut, marilah sejenak kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kesejahteraan dan keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Ki Srondeng yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun yang sangat dendam kepada Gus Nur Samsun. Hal tersebut disebabkan, banyak para dukun yang merupakan anak buahnya bercerita kepadanya, bahwa para dukun anak buahnya tersebut banyak yang didatangi dan diobrak-abrik praktek ritualnya. Bahkan tidak itu saja, para dukun tersebut banyak yang kemudian merasa takut, dan meninggalkan praktek perdukunannya itu. Dan bahkan, dukun yang tidak bersedia bertobat dibuat sekarat sampai meregang nyawa. Dan karena mendengar cerita para anak buahnya itulah dukun Srondeng ini menjadi sangat marah, dendam, dan juga penasaran kepada Gus Nur Samsun. Dan dari situlah dukun Srondeng kemudian terus mencari tahu tentang Gus Nur Samsun, dengan mengamati video aksi gerebek dukun Gus Nur Samsun di channel YouTube. Dan setelah tahu banyak tentang Gus Nur Samsun, dukun Srondeng kemudian mengundang Gus Nur Samsun untuk datang menemuinya. Dia ingin menantang Gus Nur Samsun untuk beradu ilmu, sekaligus membalaskan dendam dari para dukun yang telah dihajar Gus Nur Samsun. Dan diundang oleh dukun Srondeng, Gus Nur Samsun pun kemudian memenuhi undangan tersebut. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun mencoba untuk berbicara dan bernegosiasi, bahwa sebaiknya dukun Srondeng juga tidak berpraktek santet lagi. Dan agar sang dukun bersedia untuk tidak berpraktek santet, Gus Nur Samsun bersedia untuk memberikan uang yang cukup banyak kepada dukun Srondeng. Dan andaikan sang dukun ingin kirim santet, Gus Nur Samsun meminta kirim santetnya itu kepada para koruptor saja. Dan di negosiasi Gus Nur Samsun tersebut, dukun Srondeng sedikit pun tidak berubah pikirannya. Dia akan tetap balas dendam kepada Gus Nur Samsun. Bahkan dia juga mengatakan, bahwa tidaklah mungkin dia kirim santet kepada para koruptor, karena koruptor tersebut adalah juga temannya, dan penghasilannya adalah juga kebanyakan dari para koruptor tersebut. Lalu apakah yang kemudian akan dilakukan Gus Nur Samsun melihat sang dukun yang masih keras kepala itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun menobatkannya dari praktek sesatnya? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata edukasi dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Semoga video yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Lalu tujuan baik itu mengundang saya untuk apa? Arah ilmu. Ilmu apa? Ilmu santet. Nah, ilmu santet bahaya, Mbah. Dari sopor aku ya? Macam orang marani. Misalkan begini, Mbah. Orang ngarik, dulur-dulurku. Mbah ini namanya siapa sih? Aku. Ini Di Srondeng. di Srondeng. Ya. Sudah berapa lama cerita? Orang santet kok aku lahir wis iso ngene iki. Sejak lahir sudah bisa kayak gini. Bisa. Wih, hebat, Mbah, hebat. Hebat. Jos, mantep, Mbah. Dulurku akeh kok. Saya juga punya sedulur, Mbah. Endi? Nah, sampai ke sedulur saya. Butuh kenal ya orang. Di paran berang-berang pasar, berang-berang minggu aku toko. Ya, karena saya sibuk, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Banyak dukun-dukun yang ngantri, Mbah. Ngantri piye ngono kok. Oh, maaf, Mbah. Santai, Mbah. Santai, slow. Slow ya, Mbah. Slow. Jangan marah-marah, slow, Mbah. Kalau mau Mbah, biasanya Mbah itu kalau nyari orang itu disuruh orang atau memang Mbah dendam sama orang? Ya uang horor ini butuh aku. Orang datang ke sini butuh Mbah. Nah, orang datang ke sini butuh Lah sing Mbah. tak pateni iki kok ben melu aku, ben dulurku oke. Oh, berarti korban-korban yang sudah Mbah santet itu akan menjadi pengikut Mbah? Iya, bener. Oh, Jadi gitu. boleh iso oke ya sangka kuwi ngono. Oh, iya. Itu biasanya sampai itu menyantet itu berapa lama sampai mati, Mbah? Lah kowe mulai urung teko omah, mungkin wis ora enek nyawa. Oh, gitu. Berarti dalam Dijajal ya? Jangan, Mbah. Jangan, saya takut, Mbah. Dia ayo omong oke. Udah gini saja, Mbak. Gini, saya cuma pengen nanya. Saya pengen kita ngobrol-ngobrol saja. Mbah, saya bayar
Ya, saya bayar berapapun mintanya. Yang penting jangan mahal-mahal mbak, jangan banyak-banyak. Tapi mbak nangkep para koruptor. Nah, karena sahabat-sahabat saya minta supaya dukun santet seluruh Indonesia itu nangkep para koruptor. Dia tidak menyengsarakan rakyat. Mbak mau nggak? Orang kan Kenapa nggak mau? koruptor ki. Semakan juga. Oh boleh boleh ya. Berarti koruptor itu teman-teman mbak? Iya. Oh, berarti banyak juga koruptor yang Harus kok nek dari koruptor nek tak pateni kabeh, ya to. ya. Lha iki sing melu aku ora eneng. Oh gitu. Jangan-jangan Jangan-jangan sak bangsa iki yo bocah-bocah ngono kuwi. jangan-jangan para koruptor itu juga ada yang datang ke sini. Pirang-pirang. Tujuannya apa mbak? Membunuh musuhnya lawannya atau apa? Ya ben sugih iso. Ben menak urip ning donya iso. Oh iya. Kalau misalkan nih mbak, misalkan ya mbak, boleh saya dengar. Misal Misal, wis kono. oh misalkan nih mbak saya bayar berapapun mbak minta seharga mobil pun saya kasih. Saya punya mobil mbak, Ora doyan mobil. saya punya rumah mbak. Wis iki gubuk iki sak menakan. Ora pengen rumah. Ora pengen lampu, ora pengen. Padahal iki Bentar bang, enggak mbak, ini buat dokumentasi supaya mbak tidak main fisik sama saya kalau memang ulah motoku ulah. ulah itu apa mbak? Jadi itu enggak. Oh silau. Jadi kalau misalkan begini mbak, kalau mbak melakukan fisik terhadap saya, ada bukti, penonton itu ada bukti. Jadi mbak bisa Sing dilaporkan. nonton sapa? Nek kene kowe, aku karo kuwi bocah ki sapa ki? Mbok ra kenal. Ini saudara saya mbak. Rene ngejak boy. Nah emang kenapa mbak? Ngamutan religion ayo adilmu. Ya kalau saya datang ke sini sendiri, ya kalau saya kenapa-napa nggak ada bukti mbak. Enak banget mbaknya. So bagus, singkat pak. Apa ya? Jangan macam-macam sama ini saya mbak. Kalau mbak ngundang saya, mbak itu urusannya dengan saya saja. Itu. Lah ya rene aja omong ae ayo dan dibuktekne ngono lho. Buktikan apa? Aduh. Adu apa? Adu sambung ayam? Atau adu apa? Sambung ayam. Ya kan? Jarene ngurang arek dulur-dulurku teko kene ngomong ngokeh. Ya kan? Udah gitu saja. Saya mau melayani mbah maunya apa, tapi ada syaratnya mbak. Apa? Kalau mbah bersedia bersahadat, tobat, masuk Islam, maka saya mau. Tapi kalau mbah tidak mau, saya pulang. Koyo ngono. Lah aku koti. Ya. Sampai nanti bisa nyusup teman-teman mbah. Ya aku koti. Ayo. Buktian saiki ayo. Mbah nggak takut sama saya? Ora bolong perang-perang. Oh gitu. Ya silakan bang. Iya, ayo jajal ya. Ya terserah. Iya. Apa ini kayak gini? Belum gue lama, belum gue lama. Santai mbak, santai. Lama gue. Ayo. Tadi sore ya. Santai mbak, santai mbak. Saya juga belum pasang kuda-kuda mbak. Saya belum pasang kuda-kuda. Udah mana mau? Masang. Santai mbak, peace. Masang kuda. Jarang deh. Mbak nggak bisa diajak ngomong baik-baik ya mbak. Merasa Renet ndang adu ndang bang ndang ale. Paling ora teko omah. Kematian hanya milik Allah. Ngomong Kematian. tok oke. Ini lagi di sebat muka nulis aku. Jadi mbak, saya katakan hidup dan mati seseorang manusia dunia seisinya itu hanya tergantung Allah. Ngomong tai. Nah, kok ngomong tai sih mbak? Nyata naik kebarnya wis gale. Ini paling ora teko omah. Ya karena saya belum persiapan mbak. Makanya tadi sore mbak saya datangin ternyata mbak menolak saya. Dan giliran sekarang mbak geger telepon supaya saya datang. Giliran saya datang ternyata sudah disiapkan kayak gitu. Ya aku sih mau sih nyepi. Berarti mbak pengacut. Pengecut apa? Kenyataannya sore-sore belum persiapan saya datang tidak berani. Lah aku sih nyepi kok. Nyepi kan. Alasan.
Aku sakti kayak gitu. Pak, jangan sombong mbak. Kalau mbak sombong di depan saya masih muda, saya bisa lebih sombong. Ya Allah. Kau ngomong baik ngapus aku. Orang yang suka menipu lebih pantas saya tipu mbak, karena sampai kan sahabatnya koruptor. Koruptor apa? Orang yang suka korupsi, orang yang suka menindas rakyat. Ada yang dunia ibu brak. Orang yang suka menindas Orang yang rakyat. apa kue ngono kuwi. Wong iso ngomong nyanyi kono kene. Sampean ini dasar kris buat sampean yang nyandar kan? Sampean pengen tahu cara seperti apa kerjanya? Saya belum puas mbak, baru 2 kali serangan sampai kayak gitu. Saya belum puas, saya akan bikin sampai sekarang. Saya akan bikin sampai sekarang. Biar tahu rasanya orang terluka seperti apa. Baru 3 kali saya serang sampai tidak bisa berdiri.